بإحسان إلى يوم الدين ونعوذ بك من علم لا ينفع. Baik ikhwan fiddin, bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat kekuatan, nikmat afiah, sehingga pada malam hari ini kita kembali berkumpul di Masjid Khalid bin Walid. Insyaallah kembali membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercakup dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Baik ikhwan fiddin azakumullah, insyaallah kita lanjutkan di hadis yang ke-41. Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al haditsu al hadi wal arba'una ittiba'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif al Imam An-Nawawi rahimahullah an Abdullah bin Amr an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Haditsun sahihun rawainahu fi kitabi al-Hujjah bi isnadin sahihin. Qala syarih hafizahullah ma yustafadu minal hadithi al-awwalu wujubul inqiyadi lima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullihi. Atsani la yatimmu imanu abdin hatta yakuna hawahu tab'an lima jaa bihin tab'an lima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalitsu al-imanu yazidu bi-ta'ati wa yanqusu bil-ma'siyati. Baik, jazakallahu khair. Baik, ikhwan fi din azakumullah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Atau kita katakan hingga hawa nafsunya itu tunduk dengan ajaran yang aku bawa. Baik, haditsun sahihun rawainahu fi kitabil Hujjah bi isnadin sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang kami meriwayatkan di kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Baik. La yu'minu ahadukum, kata pensyarah yaitu Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani, tidak beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Artinya bukan berarti dia langsung kafir, tidak. Ya. Bukan berarti dia langsung terlepas dari keimanan, tidak. Maksudnya tidak beriman yang sempurna. Baik. Kemudian faedah yang bisa kita petik, yang pertama, wujubul inqiyadi lima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kullihi, ya. Baik. Wajibnya tunduk. Antum tadi baca apa? Kulli. Baik. Karena ataf ke taukid di 5 ma-nya itu ya. Baik. Wajibnya tunduk kepada seluruh ajaran yang Nabi bawa sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya. Baik dia berupa perintah, larangan, wajib tunduk. Ya. Masalah mengamalkan atau tidak itu bab yang lain. Tapi tunduk, menerima itu wajib. Semuanya harus diterima. Baik. Yang kedua, la yatimmu imanu abdin hatta yakuna hawahu taba'an lima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seorang hamba hingga hawa nafsunya menjadi pengikut. Hawa nafsunya menjadi pengikut dengan ajaran yang Nabi bawa sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya tunduk, ya. Yang ketiga, al-iman yazid bi ta'ati wa yanqus bil ma'siyati. Yang ketiga, iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kaitannya dengan
la yatimu iman, berarti tidak sempurna iman. Berarti ada kondisi di mana iman itu berkurang. Ada kondisi di mana iman itu bertambah sehingga menjadi sempurna. Ini yang diinginkan oleh pensyarah di sini ya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian faedah yang pertama. Hadzal hadits fihi taqrirun liqauli ta'ala. Hadis ini di dalamnya terdapat penetapan firman Allah Subhanahu wa taala. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka sekali-kali tidak demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau penentu hukum, pemutus hukum dalam perselisihan yang ada di antara mereka. Jadi tidak beriman ya. Baik. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian ya, setelah itu mereka tidak mendapati dalam diri mereka itu merasa berat atas keputusan yang engkau telah tetapkan wahai Muhammad. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima keputusan tersebut dengan sebenar-benarnya penerimaan. Baik. Jadi tidak beriman secara sempurna hingga menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai penetap hukum, ya, penentu hukum. Baik. Dalam ayat yang lain, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Baik. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin atau mukminah dan juga mukminah jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, baik, mereka mencari-cari lagi pilihan yang lain dari perkara mereka. Ya, sudah ditetapkan ini, Allah menetapkan begini, Rasulnya menetapkan begini. Tidak sepantasnya seorang mukmin itu cari-cari lagi jalan yang lain. Baik, cari-cari lagi perkara yang lain. Ya. Maka ditutup, wa may ya'sillah, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Artinya orang yang, ya, ini bisa dipahami ya dari ayat ini, orang yang mencari-cari ya, cara, metode-metode, ya, jalan-jalan yang menyimpang atau yang menyelisihi dari apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan, maka mereka hakikatnya orang-orang yang sesat, ya, orang-orang yang telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Baik, ini yang diinginkan di sini. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Baik. Jadi dalil-dalil hadis-hadis yang kita sebutkan ini, faedah-faedah yang kita sebutkan ini menunjukkan akan wajibnya kita mengikuti satu orang yang kita ikuti, ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ikuti. Baik. Ini menunjukkan dalil-dalil menunjukkan wajibnya kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensinya kalau tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan berpengaruh pada keimanan seseorang. Ya. Pertama, berpengaruh pada keimanan seseorang. Yang kedua, dia bisa termasuk dalam golongan orang yang sesat. Ya. Golongan orang yang sesat. Kemudian hadis yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi, hingga aku menjadi orang yang paling dicintai melebihi kedua orang tuanya, wa waladihi, melebihi anaknya, wan nasi ajmain, dan melebihi manusia seluruhnya. Baik. Nah ini, jadi ini ya kaidah besar bagi kita. Baik, karena mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan suatu kewajiban ya, bagi seorang hamba. Konsekuensinya keimanan. Baik, bahkan ketika disandingkan antara cinta kepada Nabi dan cinta kepada manusia yang lain, ya, baik, maka harus lebih didahulukan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus lebih besar kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diinginkan dalam hadis ini. Baik. Nah, kemudian faedah yang kedua ya, berkaitan dengan hadis ini. Lan yakmula imanul muslim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa idza haqqaqa khamsata umur. Nah, ini. Tidak sempurna iman seorang muslim kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kecuali dia realisasikan 5 perkara. Ya, dia realisasikan 5 perkara. Perkara yang pertama, tasdiquhu fi kulli ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan seluruh kabar yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk juga konsekuensi
syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Membenarkan seluruh apa yang Nabi kabarkan, ya. Li'annahu yukhbiru anillahi azza wa jalla, karena Nabi SAW mengabarkan kabar dari Allah azza wa jalla. Wajib, ya, wajib dibenarkan, ya. Wa man kadzdzaba bihi sallallahu alaihi wasallam fi syai'in mimma jaa'a bihi faqad kadzdzaba bil Qur'an. Siapa yang mendustakan, ya, satu saja perkara dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, maka hakikatnya dia telah mendustakan Al-Qur'an seluruhnya. Baik, dia telah mendustakan Al-Qur'an. Nabi kabarkan bagaimana? Contohnya, Nabi kabarkan, ya, Nabi telah berisra dan mi'raj, pergi ke Sidratul Muntaha dalam waktu satu malam. Apa kata orang-orang Quraisy? Tidak mungkin, ya. Orang kita saja perjalanan 1 bulan lebih, itu pun cuma sampai di Baitul Maqdis. Ini sampai di atas langit, bagaimana bisa? Disampaikan kepada siapa? Abu Bakar. Abu Bakar bilang, kalau ada yang lebih besar lagi perkara daripada itu, dan Nabi SAW yang kabarkan, maka saya orang yang pertama yang membenarkannya. Ya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Ini. Ya, jadi hakikatnya orang-orang yang misalnya kayak kita katakan, ya, kita katakan misalnya Allah turun di sepertiga malam gitu. Tidak mungkin. Bagaimana caranya Allah turun sepertiga malam? Bagaimana caranya sepertiga malam di Gorontalo dengan di Amerika itu kan beda waktunya. Bagaimana caranya Allah turun? Berarti Allah itu banyak berarti. Orang ini telah mendustakan seluruh Al-Quran berarti. Dia telah mendustakan seluruh Al-Quran. Paham ini ikhwan? Taib. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya kebenaran akan ucapan Nabi SAW. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang beliau sampaikan kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ini Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsu. Kalau kita ya mungkin bisa saja kita mau tambah-tambah itu, ya, paper ya. Mungkin berita yang kita dengar satu, orang somtamu jadi 3 supaya jadi tapoles gagah itu berita itu. Nabi SAW tidak. Terima langsung dari atas, sudah terima, sampaikan apa adanya, ya, seperti itu. Baik, wa qala ta'ala dalam ayat yang lain, ini menunjukkan atas kebenaran Nabi SAW. Walamma ra'al mu'minunal ahzaba, ketika orang-orang beriman itu melihat, ya, pasukan Ahzab, qalu, maka orang beriman mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ya, orang-orang beriman mengatakan, ini sudah janji yang, ya, Allah dan Rasulnya ucapkan kepada kita, sampaikan kepada kita. Dan maha benarlah Allah dan Rasulnya atas apa yang mereka sampaikan kepada kita. Ya, jadi ketika mereka berhadapan dengan apa? Pasukan Ahzab itu, apa yang terjadi? Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidaklah menambah di dalam hati orang-orang yang beriman, ya, bukan menambah takut, tidak, justru tambah apa? Semakin mereka lihat betulnya ucapan Rasul SAW, semakin bertambah keimanan mereka, semakin bertambah ketundukan mereka. Orang sekarang kan tidak. Kalau orang sekarang tidak, semakin sudah muncul banyak keajaiban, banyak ini, ya, sudah dibenarkan dalam ayat Al-Quran, semakin inovasi, ya, demikian dan demikian, seperti itu. Ya. Kalau para sahabat tidak, pas, ini betul sudah ini. Ya, ambil contoh yang lain saja. Allah kabarkan dalam ayat Al-Quran apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baik, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan dari rezeki yang dari yang tidak dia sangka-sangka. Ada orang susah DP hidup, susah DP ini, dia baca, anak mau tes ini misalnya. Anak mau tes ini, betul tidak ini? Dia bertakwa, dia sholat 5 waktu, dia bertakwa. Allah bukakan, betul ini, ya, langsung dikabulkan, langsung terjadi. Ya, tapi ya kebanyakan manusia apa? Walakinna aktsaruhum la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia itu apa? Tidak bersyukur. Dia bilang, ini gara-gara saya ini, saya coba usaha ini, makanya dapat rezeki yang longgar begini. Ya. Ada dapat rezeki demikian dan demikian. Kalau bukan saya ada usaha begini, ini tidak mungkin misalnya. Seperti itu. Ya. Ini seharusnya apa? Ketika terjadi apa yang benar apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, semakin bertambah seharusnya keimanannya. Bukan malah apa? Semakin membanggakan diri, demikian dan demikian misalnya. Seperti itu. Itu yang ingin disampaikan apa? Dalam ayat ini. Nah ini. Qala Hafiz Ibnu Katsir, Ibnu Katsir mengatakan, "Ai hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu minal ibtila wal ikhtibar wal imtihan alladzi yaqubuhu an-nasrul qarib." Jadi,
Allah dan Rasulnya telah menjanjikan kepada para sahabat, ya, menyampaikan kepada sahabat, ya, nanti akan bertemu dengan pasukan Ahzab, kalian akan mendapatkan ujian, ya, ujian imtihan, ya. Baik. Setelah itu dalam waktu yang dekat kalian akan mendapatkan apa? Yaqubuhun nasrul qarib, akan mendapatkan apa? Kemenangan yang dekat. Setelah itu, makanya mereka makin bertambah keimanan mereka. Seperti itu. Jadi bukan malah, ini ada musuh ini. Aduh, bagaimana sudah orang ini? Hah? Mana sudah ini? Misalnya. Para sahabat tidak, semakin bertambah. Oh, ini sudah musuh ini. Ini berarti sebentar lagi nih kemenangan ini. Seperti itu. Begitu para sahabat terdahulu. Taib. Dalam ayat yang lain akan wajibnya mengikuti Rasul. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Kecuali untuk ditaati. Ya, dan ini sigohnya apa? Nafi, kemudian datang istisna. Ya, artinya kalau Rasul diutus wajib diikuti. Seperti itu. Rasul diutus wajib diikuti dia. Seperti itu. Ya. Tidaklah kami mengutus Rasul kecuali dia wajib untuk diikuti. Dalam ayat yang lain, wa atiullah wa atiur rasul wahzaru. Ya. Fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Ya. Baik, lihat ini kondisinya para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah katakan, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan hendaklah kalian berhati-hati. Wahzaru, ya, berhati-hati. Fa in tawallaitum, kalau kalian tidak mau ikut, kalau kalian berpaling, tidak mau ikut Allah dan Rasulnya, tidak mau mengikuti, tunduk kepada apa yang disampaikan oleh Rasul, fa'lamu, ketahuilah, annama ala rasulilal balagul mubin, bahwasanya Rasul itu hanya menyampaikan hanya menyampaikan dengan penyampaian yang nyata. Mereka hanya pemberi kabar saja yang nyata, ya. Pemberi kabar yang jelas. Itu saja tugas mereka. Dia tidak bisa berpaksa, ya, tidak boleh berpaksa. Baik, la ikraha fid din, tidak boleh dipaksa. Ya, karena sudah jelas, sudah sampaikan dengan jelas, dengan terang benderang. Ya. Mau ikut, alhamdulillah, ini yang diinginkan. Kalau tidak mau ikut, terserah. Allah tidak butuh, ya. Allah ghaniyun an ibadihi. Allah tidak butuh dengan hamba-hambanya. Allah tidak butuh dengan hamalan para hambanya. Ya. Tapi justru apa? Dengan hamba mengikuti Rasul, itu menunjukkan dia senantiasa butuh kepada Allah SWT. Ya, tidak menambah keagungan dan kebesaran Allah, tidak mengurangi juga, ya, keagungan dan kebesaran Allah. Ikut atau tidaknya seseorang dengan ajaran Rasul, itu sama sekali tidak akan mengurangi kekuatan Allah SWT. Sedikit pun tidak ada. Paham ini, ikhwan? Taib. Dalam ayat yang lain, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila. Nah, perhatikan. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan mereka ingin membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya, dan mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian perkara saja dan kami ingkar kepada sebagian perkara. Ini, ya, perbuatan orang Yahudi ini, sebagian begitu. Orang munafik juga demikian. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin mencari jalan lain di antara apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik? Nah, ulaika humul kafiruna haqqan. Ini penetapan dari Al-Qur'an. Mereka inilah orang kafir yang tulen. Hakikat orang kafir memang seperti ini modelnya. Wa atadna lil kafirin azaban muhina, dan kami telah menyiapkan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir, ya. Baik, ini konsekuensi kalau tidak mau apa? Tidak mau ikut-ikut ajaran Rasul SAW, ya, membeda-bedakan. Dia mau ikut ajaran Rasul hanya kalau cocok dengan dia punya usaha, muamalah. Oh, muamalah mengikuti Rasul. Giliran yang lain dia tidak mau ikuti. Ikut ajaran Rasul hanya kalau cocok dengan dia punya penghasilan misalnya. Giliran yang lain dia tidak mau ikuti. Seperti itu. Ini sama seperti sifatnya orang kafir begitu. Kami beriman separuhnya kami ingkar. Seperti itu. Itu perbuatan orang-orang kafir. Taib. Nah, dalam ayat yang lain, fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ini konsekuensi yang akan didapatkan orang-orang yang mengikuti Rasul, ya. Dan hendaklah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi, yang dia beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya dan Al-Quran. Wattabi'uhu, perhatikan. Wattabi'uhu, pakai domir hu saja, bukan hum.
Jadi cuma disuruh kita ikuti satu orang saja. Ikutilah dia saja. Kenapa? La'allakum tahtadun. Niscaya kalian akan mendapat hidayah. Kalian akan diberikan hidayah. Ya. Orang yang tidak mau mengikuti Rasul susah dapat hidayah. Ya. Orang yang ikut Rasul, mempelajari sunnah-sunnah Rasul, insya Allah diberikan hidayah. Berdasarkan dijanji. Ya. La'allakum tahtadun. Taib. Dalam hadis disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mau bersyahadat tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, wa yu'tuz zakah, ya, membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan hal tersebut, apa itu? Bersyahadat, ya. 2 kalimat syahadat, tegakkan salat, bayar zakat. Baik. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya terjaga dariku ya harta darahnya dan juga hartanya kecuali dengan hak Islam, ya. Hak Islam di antaranya apa? Qisas, hukum qisas atau yang lainnya, murtad atau yang lainnya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan apa? Dan hisab mereka itu dikembalikan kepada Allah. Ini konsekuensi orang yang apa? Orang yang mengikuti Rasulullah SAW wajib terjaga darah dan hartanya. Ya. Penghitungan amalnya itu di sisi Allah. Penghitungan amalnya itu di sisi Allah. Taib. Walakin, kata pensyarah Syekh Juwani mengatakan, akan tetapi mengikuti Rasul ini itu ada terikat, muqayyadun bil istita'ah, terikat dengan kemampuan seorang hamba, diikat dengan kemampuan. Ya, kan banyak kan syariat ini yang perlu diikuti, yang perlu kita terapkan, tapi diikat dengan apa? Istita'ah, kemampuan. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika aku perintahkan kalian dengan sebuah perkara, maka datangkanlah perkara tersebut semampu kalian. Amalkanlah perkara tersebut semampu kalian. Ya. Baik, jadi banyak ya perkara-perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ya. Perkara-perkara yang Nabi sunnahkan. Tapi kita kerjakan semampu kita. Ya. Beda lagi perkara yang wajib. Perkara yang wajib, ya wajib ditunaikan semua. Tapi apa? Sesuai kadar kemampuan. Contohnya misalnya apa? Orang tidak mampu dia, kita ambil contoh misalnya penerapan yang wajib. Wajib diterapkan semua, tapi sesuai kemampuan. Contohnya misalnya apa? Orang yang sakit, tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri, ya, tidak bisa, ya sudah. Sholat dalam keadaan berbaring. Seperti itu. Itu maksudnya itu apa? Fa'tu minhu mastata'tum. Itu diantara contohnya. Ya. Taib. Kemudian perkara yang kedua yang merupakan realisasian dari mengikuti Rasul, ya, kesempurnaan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Al-intihau an kulli ma naha anhu wa zajara sallallahu alaihi wasallam. Berhenti dari seluruh perkara yang Nabi larang dan Nabi peringatkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini tidak diikat dengan istita'ah. Ini tidak diikat dengan apa? Kemampuan. Wajib dia berhenti semuanya. Semua dari perkara yang dilarang dan diperingatkan oleh Nabi wajib dia berhenti. Ya. Allah berfirman, Taib. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang datang kepada kalian, apa yang Rasul bawa, ajaran yang dibawa kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah ajaran tersebut. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Nabi larang, hendaklah kalian berhenti. Ya, Nabi larang berbuat haram, berbuat maksiat, berhenti. Ya, wajib berhenti. Ya, terjatuh lagi, wajib lagi berhenti, bertobat, berhenti. Ya, nanti kita akan sebutkan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Ini ancaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apa? Sangat keras siksaannya. Ya, sangat keras siksaannya. Baik. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'uni ma taraktukum." Biarkanlah aku terhadap apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Jadi Nabi SAW katakan kepada para sahabat, "Da'uni ma taraktukum." Biarkanlah aku terhadap apa yang aku akan tinggalkan untuk kalian. Baik. Kemudian kata Nabi, "Innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Sesungguhnya orang-orang terdahulu, ya, Taib, telah binasa
Dengan sebab apa? Terlalu banyak bertanya. Ya, terlalu banyak bertanya perkara-perkara yang tidak penting. Ya, dan terlalu banyak penyelisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Makanya mereka dibinasakan oleh Allah. Baik. Jadi ya, disebutkan apa? Di antara hal-hal yang membinasakan itu adalah apa? Menyelisihi, ya, menyelisihi Rasul, menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak bertanya perkara-perkara. Jadi mereka banyak bertanya itu bukan banyak bertanya seperti para sahabat, ikhwan. Mereka banyak bertanya ya, untuk sekedar ini saja, ya, cuma tanya begitu, bukan untuk mengamalkan, bukan. Hanya tanya-tanya saja. Tanya tentang A, dijawab A, muncul lagi pertanyaan yang baru, bercabang dia dari pertanyaan yang A tadi. Muncul lagi cabang yang baru. Hakikatnya tidak mau diamalkan. Apa contohnya? Bani Israel. Ya. Tanya, sapi yang bagaimana? Nah, sapi yang bagaimana? Oh, yang begini. Ya. Baru ditanya, yang bagaimana DP warna? Nah, yang begini lagi DP warna. Yang bagaimana dia punya model, nah, demikian dan demikian. Padahal sebenarnya tidak punya niat untuk mengamalkan itu. Seperti itu. Makanya mereka apa? Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Nah ini. Kata Nabi SAW, apabila aku larang kalian kepada sesuatu, maka jauhilah. Ya, di sini tidak dikatakan fajtanibuhu mastata'tum, tidak ada seperti itu. Ya, maka jauhilah. Ya, tidak pakai semampu kalian, ya, tidak ada. Harus dijauhi semuanya. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nah, ini baru, ya. Apabila aku perintahkan kalian kepada sebuah perkara, maka datangkanlah perkara tersebut semampu kalian. Amalkanlah semampu kalian. Baik. Kemudian yang keempat, di antara konsekuensi, ya, yang akan menyempurnakan iman seorang kepada Rasul adalah at-tashabbuh bihi fi a'mali dzahirati wal batinah. Menyerupai Nabi SAW dalam amalan-amalan yang zahir maupun amalan yang batin. Ya. Wa minal a'mali dzahirah, di antara amalan yang zahir adalah salat mengikuti beliau, puasa, haji, zakat, ya. Wal istinani bihi sallallahu alaihi wasallam fi kaifiyati aklihi, mengikuti tata cara beliau dalam tata cara makan, adab-adab makan, minum, tidur dan yang lainnya. Ini di antara contoh bentuk tasyabbuh kepada beliau. Wa minal amalil batinah, dalam contoh amalan yang batin, amalan dalam hati adalah rasa takut, cinta, ya, inabah, senantiasa kembali kepada Allah, roja, mengharapkannya kepada Allah, ya. Dan juga mengikuti akhlak beliau seperti al-hilm, sifat kebijaksanaan, ya, kedewasaan kebijaksanaan, ya, wal karam, ya, dermawan, wasyaja'ah, keberanian, wa ghairiha, dan yang selainnya. Ini apa? Antara amalan-amalan yang batin. Baik. Kemudian disebutkan, ya, sebagai bukti wajibnya mengikuti Nabi SAW terkait menyerupai beliau SAW dalam amalan yang zahir dan batin. Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasul SAW suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir dan mereka banyak mengingat Allah, ya, dan mereka banyak mengingat Allah. Baik. Kata Ibnu Katsir rahimahullah terkait ayat ini. Ayat ini adalah ayat yang mulia. Ya. Ayat yang mulia ini adalah, ya, pondasi yang paling besar fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pondasi besar dalam meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, perbuatannya dan seluruh kondisinya, seluruh kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini. Walihadza umiran nasu bit ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, manusia seluruhnya itu diperintahkan untuk meneladani beliau, mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Wa manal ayati, ya, dan makna ayat ini, halak tadaitum bihi, tidakkah kalian menjadikan beliau teladan? Wa ta'assaitum bisyama'ilihi, dan kalian jadikan beliau itu apa? Contoh dalam tabiat-tabiat beliau. Ya, syama'il, ya, dalam tabiat-tabiat beliau. Baik. Dalam ayat yang lain, ya, sebagai bukti kecintaan kepada Allah, ini diikat dengan apa? Kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan. Kecintaan kepada Allah diikat dengan apa? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah katakan, "Qul," katakanlah, "in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah,
Maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad SAW. Ya, ikutilah Nabi SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta juga kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan apa? Ampuni dosa-dosa kalian. Berarti orang yang dalam kesehariannya, ya, baik, antum lihat, perhatikan baik-baik ayat ini ya. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan apa? Allah akan cintai kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Baik. Berarti orang yang kesehariannya berusaha mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, baik dari segi adabnya, bicaranya, perbuatannya, itu otomatis diampuni oleh Allah SWT dengan sendirinya. Ya. Minum ini misalnya, contoh dari Nabi bagaimana? Oh, baca doa dulu bismillah. Atau masuk rumah misalnya, baca doa dulu. Dengan sendirinya apa? Allah akan cinta orang ini dan juga apa? Allah akan ampuni dosanya. Seperti itu. Enak enggak mengikuti sunnah Nabi SAW kalau kayak begitu? Antum amalkan satu hadis. Antum amalkan misalnya. Ya. Satu hadis, antum terapkan. Dengan niat itu mengikuti Nabi SAW. Sampai-sampai dikatakan apa? Siapa ini? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Nabi SAW pernah singgah di satu tempat, kemudian Nabi kencing di tempat tersebut. Ya. Ibnu Umar ketika melewati tempat tersebut, dia singgah, dia suruh stop ini kabilahnya. Yang saya mau kencing kan. Kenapa di sana? Dia bilang, saya dulu pernah melihat Nabi kencing di situ. Hanya masalah itu, seperti itu. Ya. Baik. Nah, seperti itu. Jadi, ya, orang mengikuti Nabi SAW, apa? Ya, kita katakan, kalau sekiranya tidak ada yang kita dapatkan, ya, dari mengikuti Nabi SAW, kecuali hanya sekedar, ya, Allah ampuni dosa-dosa kita dan kita masuk dalam golongan orang-orang yang Allah cintai, maka itu sudah menjadi, ya, faedah utama, faedah besar. Kita harus mengikuti apa? Nabi SAW. Terus bagaimana cara mengikutinya? Ya belajar, antum belajar dulu di majelis ilmu, dengarkan hadis, ya, rutin hadir di majelis supaya tahu, oh ini nih yang disunahkan, oh ini yang tidak boleh. Sekarang yang terjadi apa? Ya, sudah tidak belajar, ya, sudah tidak nuntut ilmu, ya, memusuhi orang yang belajar, memusuhi orang yang nuntut ilmu. Ya. Kok melakukan lagi amalan-amalan yang menyelisihi apa? Menyelisihi ajaran Nabi SAW. Kita katakan apa? Inna halaka, mana tadi itu? Inna mahalaka man kana qablakum, itu ikhtilafihim al-anbiya. Sesungguhnya banyak orang-orang dahulu itu binasa gara-gara apa? Menyelisihi Nabi SAW. Ya. Ini ancaman bagi kita juga ini. Kalau kita tidak mau ikuti, khawatirnya kita apa? Masuk dalam kategori orang-orang yang dibinasakan oleh Allah, wal iyazubillah. Ya. Taib, jadi seperti itu. Kemudian di sini dijadikan apa? Mengikuti Nabi SAW lazimatan min mahabbatillahil wajibah. Ini sebagai apa? Kelaziman dari apa? Dari kecintaan kepada Allah yang wajib. Taib. Dan yang terakhir dari konsekuensi iman, ya, kesempurnaan iman dalam mengikuti Rasul adalah as-salatu alaihi inda dzikri sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat ketika disebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Was-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun fil umri marratan. Nah, perhatikan. Wajib bersolawat itu satu kali dalam seumur hidup. Seumur hidup. Antum umur berapa tahun, ya, satu kali wajib. Antum muslim wajib. Kalau antum tidak ucapkan itu berdosa antum. Ya. Wa mustahabbatun kullama dzukira sallallahu alaihi wasallam, dan disunahkan, dianjurkan, dimotivasi, ya, ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam ayat disebutkan innallaha malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan wahai orang yang beriman, hendaklah kalian bersolawat dan ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau. Ini anjuran, ya, motivasi kepada kita, ya. Dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran." Ya. Siapa yang bersolawat untukku satu kali, maka Allah akan bersolawat untuknya, ya, 10 kali. Baik. Dalam riwayat yang lain, ya, siapa yang bersolawat untuk Nabi satu kali, ikhlas solawat untuk Nabi, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali, diangkat derajatnya 10, dihapus dosa-dosanya 10. Satu kali, ya. Dari satu kali mengucapkan solawat itu. Diangkat derajatnya, diampuni dosanya, ya. Baik. Kemudian dari Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, al-bakhil, orang yang pelit. Siapa ini? Hakikat orang yang pelit. Alladzi man dzukirtu indahu falam yusolli alayya.
yaitu orang-orang yang ketika aku disebut namanya, ketika aku disebut di sisinya, ya, namun dia tidak bersolawat untukku. Itu orang yang pelit. Ya, sebutkan. Makanya berdasarkan hadis ini, ya, kata para ulama, orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi SAW itu siapa? Siapa yang paling banyak bersolawat kepada Nabi SAW? Dari kalangan manusia. Siapa? Siapa yang paling banyak bersolawat untuk Nabi SAW dalam kehidupannya? Siapa? Orang Islam? Iya, saya sudah bilang tadi orang Islam. Kita tidak bicara orang kafir ini. Dari tadi ini kita bicara Muslim ini. Bagaimana Pak Peri? Tidak ada orang mau cerita orang kafir ini. Mau cerita orang Muslim ini. Siapa yang paling banyak? Apa? Orang yang sholat? Tidak, belum tentu orang yang sholat banyak bersolawat kepada Nabi. Berapa kali dalam sholat berapa kali bersolawat kepada Nabi? Paling minimal 2 kali kan? Iya kan? Kalau yang dua ini kan? Siapa yang paling banyak? Penuntut ilmu? Belum tentu penuntut. Ada yang penuntut ilmu biar so disebut nama Nabi tidak mau juga dia bersolawat. Ada. Disebut. Astagfirullahaladzim. Ada live ini Uti, jangan mau bawa merek, tidak boleh. Ada live ini, Masya Allah. Iya Pak Peri. Nanti orang mau cerita habis kajian, Masya Allah. Siapa? Umahat ada yang tahu? Saya kasih hadiah ini. Saya tinggal 1 hadis, mau kelarin kitab. Siapa yang tahu? Siapa orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi SAW? Apa? Anas bin Malik. Apa? Siapa? Para sahabat. Belum tentu. Umat ada yang tahu? Akhwat ada yang tahu? Dapat hadiah insyaallah. Hadiahnya kitab, bukan amplop. Supaya antum belajar ya. Penuntut ilmu itu dia kitab ya. Baik. Ustaz Satria ada tahu? Siapa? Masya Allah, insya Allah, barakallahu fiik. Ya, jazakallah khair. Insya Allah nanti dapat kitab antum. Ahlu hadis, ya, penuntut ilmu hadis itu yang paling banyak itu mengucapkan salat untuk Nabi SAW. Antum bayangkan? Kenapa antum bilang? Pertama antum bilang orang Muslim, baru antum bilang penuntut ilmu. Terlalu umum sekali. Ahlu hadis, orang ya para ahli, para muhaddis, orang-orang yang bergelut dengan hadis Nabi SAW. Mereka yang paling banyak itu. Makanya disebutkan para ulama ahli fikih dengan ahli hadis itu di zaman dahulu itu sama mereka itu. Ya. Tidak ada istilahnya cuma fokus di fikih saja, tapi hadis lemah. Tidak ada yang begitu di zaman dahulu, tidak ada. Mereka ahli hadis, mereka ahli fikih juga seperti itu. Paper ya. Jadi seperti itu mereka. Tidak ada istilah hadis saja fikih, tidak ada. Mereka ini yang paling banyak. Antum bayangkan ribuan hadis, taruhlah Imam Bukhari ya, berapa ribu hadis itu Bukhari Muslim. Setiap meletakkan hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita saja tadi ini sudah berapa kali nih? Ya kan? Padahal kita cuma belajar hadis arba'in. Kita bukan penuntut ilmu hadis. Kita cuma belajar saja ambil faedah dari hadis. Seperti itu ikhwan ya. Taib. Wallahu a'lam. Kemudian kita selesaikan sedikit ini baru azan. Kemudian wassalatu minal abdi maknah ad-du'a. Salawat dari hamba untuk Nabi SAW itu artinya doa, mendoakan Nabi SAW. Jadi kalau seorang hamba mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, dia hakikatnya mengatakan Allahumma mdahhu. Ya Allah, sanjunglah dia, sanjunglah Nabi. Berikanlah sanjunganmu. Wasni alaihi, pujilah dia ya Allah. Fil malail a'la, di tempat yang paling tertinggi di langit. Ya. Baik. Nah, dan para ulama telah menegaskan akan wajibnya salawat kepada Nabi SAW secara umum. Ya. Wajibkan ya. Wa naqala ba'dhum al-ijma' ala dzalika, sebagian dari para ulama itu menetapkan ijma' wajib ya. Mereka telah bersepakat ijma' wajib bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, salawat ya bukan mengadakan acara salawatan, bukan. Tapi salawat ya, bersalawat di mana saja ya, selama bukan tempat yang terlarang ya. Baik. Qala al-Qadiyat mengatakan i'lam anna sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fardun alal jumlati ghairu muhaddadin biwaqtin li amrillah ta'ala bis salati alaihi. Ketahuilah bahwasanya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib secara umum, ya, secara al-jumlah ya, secara global.
tanpa ada batasan dengan waktu tertentu. Perhatikan. Tanpa ada batasan dengan waktu tertentu. Cara-cara tertentu tidak ada. Ya. Ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga para ulama wa hamlil a'immatil wal ulama'i lahu alal wujub. Ya, para ulama berpendapat ya, membawa perkara ini, ya, mereka membawa perkara ini ya, sebagai apa? Perkara yang wajib, ya, wa ajma'u alaihi, dan mereka apa? Mereka telah bersepakat akan kewajiban untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, kita azan. Fadhal. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Fadhal Ustaz. Khalas ya? Qara'ta? Khalas? Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu ats-tsani wal arba'una sa'atu maghfiratillahi azza wa jalla. Qala al-mu'allifu rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibna adama innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibna adama law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka ya ibna adama innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Qala syarih hafizahullah ma yustafadu min al-hadithi al-awwalu hadha al-hadithu bisyaratun azimatun wa hilmun wa karamun azimun wa ma la yuhsa min anwa'il fadli wal ihsani wal ra'fati wal rahmati wal imtinani. Atsani al-hathu 'ala ad-du'ai wal raja'i fima indallahi. Ats-tsalitsu 'azimu sa'ati rahmatillahi wa maghfiratihi. Ar-rabi'u Allahu yaghfiru dzunuba jami'an liman taba minha. Al-khamisu al-hathu 'ala al-istighfari wat taubati wa 'adamil ya'si min rahmatillahi ta'ala. As-sadisu fadlut tauhidi haitsu innahu a'zamu asbabi maghfiratiz dzunubi. As-sabi'u ar-raddu 'alal khawariji al-qailina bi anna murtakibal kabirati kafirun fid dunya wa mukhlidun fin nari wa mukhalladun fin nari fil akhirati.
As-saminu ar-raddu 'alal mu'tazilati al-qailina bi anna murtakibal kabirati fi manzilatin bainal manzilataini, yakni laisa bimu'minin wala kafirin fid dunya wa mukhalladun fin nari fil akhirati. Baik, jazakallah khairan. Kemudian ikhwani fid din azakumullah, Bapak-bapak sekalian, akhwat dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang ke-42 yaitu mengenai luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, luasnya ampunan Allah Azza wa Jalla. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah taala, jadi ini hadis qudsi ya. Allah berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku, selama engkau hanya berharap kepadaku, maka aku akan ampuni engkau mau bagaimanapun kondisi dosa-dosamu. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya. Baik, nanti kita akan tanbih itu nanti sebentar. Baik, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuka ananas samai. Kalau sekiranya dosa-dosamu itu telah mencapai setinggi langit, tsumma astaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan ampuni dosa-dosamu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi khotoya. Kalau sekiranya pada hari kiamat engkau mendatangiku membawa dosa sepenuh bumi, tsumma laqitani, kemudian engkau menemuiku, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku pun akan mendatangimu dengan membawa sebesar itu pula ampunan untukmu. Ya. Hadis riwayat Tirmizi, hadisnya hadis hasan, kata Imam Tirmizi. Taib, di sini disebutkan alama kana minka, ya, ai min tikraril ma'asi. Nah ini maksudnya, ya, mau bagaimanapun kondisimu, maksudnya ketika apa, ya, engkau terus menerus mengulang maksiatmu, ya. Baik, jadi hadis ini disebutkan tadi bisyaratun azimah, ya, kabar gembira yang besar bagi kita. Baik, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik yang yang berbuat dosa adalah yang mereka yang bertobat. Nah, baik. Di sini ditanbih sedikit, ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya orang yang terus-menerus, ya, bergelimang dengan dosanya, baik, terperdaya dengan hadis-hadis yang semisal, hadis-hadis yang begini yang menunjukkan harapan seperti ini. Dia terperdaya. Jadi dia tidak mau berhenti dari dosanya begitu. Dia terus masih lakukan. Oh, tenang saja, ada hadis ini. Dalam hatinya begitu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hakikatnya dia telah bersuudzon kepada Allah SWT. Suudzon kepada Allah. Karena kenapa? Karena kalau dia husnuzon kepada Allah, maka dia pasti akan berhenti dari dosa-dosanya. Baik. Jadi jangan kita melihat, oh ini orang misalnya tidak jaga sholat, melakukan perkara yang haram, ya. Dan kita katakan, antum ini harus berhusnuzon kepada Allah. Afwan, bagaimana? Astaghfirullahaladzim. Iya, ya, seperti itu, ya. Orang yang terus-menerus masih melakukan dosa, ya, baik, dengan bersandar dengan hadis ini, bersandar dengan hadis-hadis seperti ini, hakikatnya dia telah suudzon kepada Allah. Bukan husnuzon, suudzon dia hakikat. Karena kenapa? Karena kalau dia husnuzon kepada Allah, dia akan tinggalkan dosa-dosanya dan dia akan melakukan amalan. Jadi seakan-akan di sana ada isyarat bahwa orang-orang yang terus melakukan amalan, menjauhkan diri dari dosa, mereka lah orang-orang yang husnuzon. Hanya mereka itu yang sebenar-benar husnuzon itu ada pada diri mereka. Ya. Dan perlu kita tanbih ikhwan fiddin azakumullah. Dosa, meskipun antum sudah bertobat, ya, itu kita tidak bisa katakan langsung semuanya tidak punya efek gitu. Ya. Tetap dia ada efek. Ya. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Tapi ditanbih para ulama itu ada efeknya. Ya. Ada efeknya. Taib. Al-Imam Ahmad mengatakan dosa itu tidak akan terlupakan, ya. Taib. Dosa yang kita lakukan itu tidak akan terlupakan. Ini. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad an Abi Darda. Imam Ahmad menyebutkan dari Abu Darda
Kata kata Abu Darda, "U'budullaha ka'annakum tarawnahu." Berdoalah kalian kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wa'addu anfusakum fil mauta, dan hitunglah diri kalian, masukkanlah diri kalian dalam golongan orang-orang yang sudah mati. Taib, wa'lamu, ketahuilah, anna qalilan yugnikum khairun min katsirin yutghikum, ya. Bahwasanya harta yang sedikit yang bisa mencukupi kalian itu lebih baik daripada harta yang banyak namun membuat kalian melampaui batas, kata Abu Darda. Nah, ini syahidnya di sini. Kata Abu Darda, wa'lamu, ketahuilah, annal birra la yabla, bahwasanya kebaikan itu tidak akan pernah usang, tidak akan pernah usang kebaikan itu. Ya, kebaikan yang akan dilakukan seorang hamba itu tidak akan pernah usang. Artinya senantiasa terus tercatat di sana. Ya. Taib, wa annal itsma la yunsa. Sementara dosa-dosa, maksiat yang dilakukan itu tidak akan dilupakan. Ya, itu tidak akan dilupakan. Ya, bukankah sudah sampai kepada kita hadis bahwasanya nanti apa? Di akhirat kelak ada orang yang ditempatkan kepadanya dosa-dosa. Bukankah kau telah melakukan demikian dan demikian, di waktu yang demikian dan demikian, di hari demikian? Ya. Baik. Jadi seperti itu. Akan berefek dia. Ya, disebutkan para ulama, di antaranya Sulaiman At-Taimi mengatakan, ini nih, efek dari dosa ya. Jadi kita sedang berbicara tentang orang yang melakukan dosa, ya, kemudian dia bersandar dari melakukan dosa, bersandar dengan hadis-hadis yang seperti ini. Bersandar dia, oh tenang saja, Allah kan katakan, yang penting saya tidak berbuat syirik. Tidak apa-apalah saya bikin dosa. Dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, ini orang terkena bisikan syaitan. Ya, orang ini terkena bisikan syaitan. Hatta dia sudah hafal hadis itu. Ya, terkena bisikan syaitan, suudzon kepada Allah. Ini orang seperti ini. Dan dia akan berefek, dosanya itu akan berefek kepada dia. Kata Sulaiman At-Taimi rahimahullah, innar rajula la yusibu dzanba fis sirri. Sesungguhnya ada seorang laki-laki benar-benar melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Baik. Fayusbihu wa alaihi mazallatahu. Ya. Maka keesokan harinya dia akan merasakan kehinaannya, dosa tersebut. Hatta besok dia sudah bertobat ya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, ya, orang, ya, ambil contoh misalnya orang habis melakukan zina di malam hari, tengah malam dia melakukan zina. Kemudian apa? Kemudian di sepertiga malam terakhir dia bertobat kepada Allah, salat tahajud. Ya. Dikatakan apa? Dikatakan tetap berefek, hatta dia minta ampun di situ. Tetap berefek dosa itu yang dikerjakan. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi mengenai dosa dan maksiat ini, ya, perkara yang sangat khotir, ikhwan fillah. Ya. Baik, perkara yang sangat khotir, berbahaya. Dicabut keberkahan ilmu seseorang. Ya. Baik. Ada orang, disebutkan lagi, ada orang, ya, yang dia bikin dosa, dicabut kecintaannya orang-orang beriman. Jadi yang suka sama dia hanya orang-orang fasik, orang-orang yang fajir saja. Orang-orang beriman tidak suka sama dia, dicabut gara-gara bikin dosa dia. Seperti itu. Ya. Taib. Qala Dzunnun, nah ini dikatakan. Qala Dzunnun mengatakan, man khana Allah fis sirri, siapa yang berkhianat kepada Allah, melakukan dosa kepada Allah secara sembunyi-sembunyi, hatakallahu sitrahu fil alaniyah, maka Allah akan bongkar, ya, aib-aibnya, bongkar dosanya secara terang-terangan, ya. Baik. Jadi sebelum kita lanjut berkaitan dengan faedah hadis ini, ya, sudah kita tanbih di awal. Bahwasanya ini, ya, kita ketika membaca hadis ini, betul kita harus berhusnuzon kepada Allah, tapi bukan berarti kita terlena dengan kemaksiatan, dengan bersandar dengan hadis ini. Tidak bisa, kita harus berhenti dari kemaksiatan tersebut. Ya, tidak bisa kita, Allah kan Maha Pengampun. Saya berdosa malam hari, nanti saya bertobat di pagi hari. Allah membuka tangannya di pagi hari. Betul, sahih. Cuma penempatannya antum salah kalau begitu. Ya. Harusnya antum berhenti, berusaha berhenti dari dosa tersebut. Ini yang husnuzon kepada Allah seperti itu. Paham ini, ikhwan? Taib. Kemudian faedah hadis sebutkan, hadzal hadis bisyaratun azimah. Hadis ini adalah kabar gembira yang agung, wa hilmun, kebijaksanaan Allah, wa karamun azimun, kedermawanan Allah yang sangat besar, wa ma la yuhsa min anwa'il fadli, dan juga kemuliaan kedermawanan Allah yang tidak terhitung dari jenis-jenis karunia Allah, wal ihsan, kebaikan Allah, war ra'fati, belas kasihan Allah. Ya, jadi Masya Allah, ya, Allah membelas kasihani hamba-hambanya, ya. Baik. War rahmah, kasih sayang Allah, wal imtinan, anugerah Allah, ya, anugerah Allah. Yang kedua, al-hathu ala du'a, motivasi untuk berdoa. Kita berdoa kepada Allah, ya. War roja, meminta berharap hanya fima indallah, berharap dengan apa yang ada di sisi Allah, ampunannya, ya.
Yang ketiga, azimus saati rahmatillah. Begitu agungnya, begitu besarnya, luasnya ampunan rahmat Allah, ya. Luasnya rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat, Allah yaghfirudz dzunuba jami'an liman taba minha. Ini. Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa seluruhnya bagi orang-orang yang betul-betul bertobat dari dosa-dosa tersebut. Ya. Baik. Nah ini, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang kelima, al-hasu 'alal istighfar, motivasi untuk beristighfar, wat taubati, taubat, dan tidak juga putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, fadlut tauhid, ya, keutamaan tauhid. Haitsu innahu a'dhamu asbabi maghfiratiz dzunub. Nah, di mana tauhid adalah sebab terbesar diampuninya dosa-dosa. Ya, bukankah ketika orang kafir itu, ya, orang kafir, orang yang tidak bertuhan misalnya, ketika dia bertauhid, maka apa yang terjadi? Diampuni seluruh dosa-dosanya yang dilakukan semasa kafir. Bahkan dapat bonus pahala dengan apa? Perbuatan baiknya semasa kafir. Ya. Baik, ini bagi orang kafir yang masuk Islam, apalagi kalau orang muslim sendiri, ya. Dia bertauhid, maka itu sebab diampuni dosa-dosa. Yang ketujuh, ar-raddu 'alal khawarij. Bantahan kepada khawarij yang mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir di dunia. Ya, orang khawarij itu mengatakan pelaku zina misalnya atau mencuri itu kafir di dunia. Wa mukhalladun finnar fil akhirah. Sementara di akhirat itu mereka kekal di neraka. Ini pendapatnya khawarij, ya. Pandangannya mereka. Kemudian yang terakhir, ar-raddu 'alal mu'tazilah, ya. Bantahan kepada mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu berada di salah satu kedudukan di antara dua kedudukan. Manzilah bainal manzilatain, ya. Baik. Maksudnya apa? Manzilah bainal manzilatain, maksudnya dia tidak mukmin dan tidak juga kafir kondisinya di dunia. Jadi Mu'tazilah itu menganggap ada orang misalnya melakukan zina. Ya, Mu'tazilah menganggap dia itu bukan mukmin, dia juga bukan kafir. Tapi mereka menganggap orang ini kalau mati kekal di neraka. Sama juga kayak Khawarij. Mu'tazilah begitu, ya. Wa mukhalladun finnari fil akhirah. Mereka kekal di neraka. Baik. Faedah yang berkaitan dengan hadis, faedah yang pertama, ya, jenis syirik, ya. Baik. Syirik yang pertama, syirik dalam masalah rububiyah. Ketika seseorang menjadikan sekutu bagi Allah dalam perbuatan Allah, seperti dalam masalah mencipta, kemudian mengatur alam semesta, ya, wasyada, kekuasaan, kerajaan Allah. Baik, ar-razq, ya, dalam masalah memberi rezeki. Makanya dikatakan, sebutkan, ya, Ustaz kita, ya, rahimahullah, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, kata beliau mengutip perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, orang yang suka minta-minta kepada manusia itu apa? Orang yang cacat dalam tauhid rububiyah. Kenapa? Berarti dia tidak yakin bahwasanya Allah yang Maha memberi, berarti. Seperti itu. Minta dikit minta akhi. Kho-nya keras ya. Akhi, minta gitu. Ya, minta. Itu cacat dalam rububiyah itu. Harusnya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, tapi saya tidak minta, cuma bakode. Sama saja itu. Coba kode, ya. Taib, ayat seperti itu. Kemudian yang kedua, syirik dalam uluhiyah, yaitu ketika menjadikan sekutu bagi Allah dalam peribadahan, ya. Yasrifu syai'an minal ibadati li ghairillah. Dia palingkan ada sebagian ibadah atau satu ibadah saja dia palingkan kepada selain Allah, ya. Misalnya salat, nazar, takut, berharap, tawakal kepada manusia, kepada makhluk. Ya, ini syirik dalam masalah uluhiyah. Kemudian syirik dalam masalah asma wa sifat, yaitu ketika seseorang, ya, an yusammiya ghairallahi bi asma'illah. Dia ketika seseorang menamakan selain Allah, maksudnya makhluk, menamakan makhluk dengan nama-nama Allah. Ya. Baik, menamakan makhluk dengan nama-nama Allah. Atau dia mensifati makhluk dengan sifat-sifat Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh musyrikun Quraisy. Mereka menamakan tuhan-tuhan mereka Al-Lata. Al-Lata turunan dari apa ini? Siapa yang masih ingat? Ilah Allah. Al-Lata itu turunan dari Allah. Ya. Al-Lata itu mereka namakan karena turunan dari Allah. Al-Manat turunan dari Al-Mannan, zat yang Maha memberi. Wal Uzza turunan dari Al-Aziz. Ya, mereka namakan demikian. Ya. Taib. Tidak boleh, itu syirik dalam asma was sifat. Taib. Kemudian faedah yang selanjutnya,
berkaitan hadis ini yaitu motivasi untuk istighfar, minta ampun kepada Allah. Minta ampun, ya. Kita senantiasa apa? Berbuat dosa, ya, melakukan kesalahan sama orang tua, sama istri, sama anak, sama saudara, sama teman, ya. Baik, hatta dia sudah penuntut ilmu, dia pasti akan melakukan dosa. Ya, itu sudah menjadi suatu kelaziman, dia melakukan dosa. Baik, makanya dimotivasi kita untuk istighfar. Dan coba antum lihat, kenapa ini hadis ditaruh paling terakhir, ikhwan? Saya tanya antum, kenapa ini hadis ditaruh paling terakhir? Ya, kalau antum, pandangan antum lihat, ini hadis ditaruh paling terakhir, gitu. Luasnya ampunan Allah SWT. Nah, siapa yang tahu? Siapa yang bisa melihat begitu? Kenapa hadis ini ditaruh paling terakhir? Hah? Siapa yang bisa memahami? Hah? Baru? Ada ancaman, kemudian ada mau mengampuni. Yang lain ada? Kenapa ya, kawan? Saya mau tanya sama antum. Ini Al-Imam Nawawi menulis buku ini ibadah tidak? Hah? Ibadah kan? Ya, yang akan kita pelajari dari awal ya, sampai hadis yang terakhir. Ya. Satu demi satu hadis yang beliau sampaikan. Paling minimal, kalaupun memang sebagian taklik para ulama ada hadis yang mungkin lemah atau ini, paling minimal kita sudah mempelajari hadis yang sahih menurut Al-Imam Nawawi, bukan menurut fulan atau Allah, tapi menurut Al-Imam Nawawi. Jadi Al-Imam Nawawi telah berijtihad. Ini hadis-hadis yang sahih menurut beliau, makanya beliau taruh sih. Artinya, kenapa kalau yang Anda melihat ya, ini hadis ditaruh paling terakhir, itu ada isyarat bahwasanya sekalipun dari awal sampai akhir ini sudah sempurna semua, tetap pasti ada kurangnya. Tetap pasti ada kurangnya, yang mana kekurangan tersebut butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ya, menuntut ilmu, ya, beramal, ya, murojaah, muzakarah, kita ikut program, ikut halaq, ikut rutin di majelis. Kita sudah merasa, sudah Masya Allah. Kita katakan itu masih butuh ampunan Allah SWT. Siapapun dia butuh, senantiasa butuh ampunan Allah SWT. Ya, butuh dia minta ampun kepada Allah. Taib. Tidak ada jaminan semua ya. Semuanya tidak ada jaminan, ikhwan fiddin, akhwat wal ummat yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi sekalipun kita sudah berbuat baik ini, kita merasa telah berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Misalnya, kita buat andil demikian. Pasti ada itu. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada celah itu. Itulah kita butuh ampunan Allah di situ untuk menutup celah itu. Kita sudah merasa berbuat baik dengan istri, ya, demikian. Atau misalnya istri berbuat baik pada suami, demikian. Ya. Pasti ada celah di situ. Makanya kita senantiasa butuh ampunan. Sebagaimana kitab ini ditulis dari awal sampai akhir kita pelajari, ya, Masya Allah kan? Dari innamal a'malu binniyat. Ditutup apa? Tutupnya apa? Ampunan. Sama kayak kita sholat dari awal sudah Allah khusyuk dari awal sampai akhir, ditutup apa? Istighfar juga. Pas bersalam ditutup dengan istighfar. Seperti itu, ikhwan, ya. Jadi jangan kita pede dengan kondisi sekarang ini. Tidak ada. Kita semua sekarang ini kondisinya butuh istighfar, butuh minta ampun kepada Allah. Taib. Al-hasul al-istighfar. Min azimi rahmatillahi bina, di antara agungnya rahmat Allah kepada kita, bahwasanya Allah senantiasa mengampuni dosa orang-orang yang meminta ampun. Ya. Dalam ayat kita diperintahkan, wastaghfirullah, mintalah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Dari Abu Dzar bahwasanya radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dalam hadis ini Nabi meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala. Jadi hadis qudsi ya, bahwasanya Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Sesungguhnya kalian senantiasa berbuat dosa malam dan siang hari. Ini yang tadi yang sudah kita sebutkan. Ya, tapi ingat ikhwan, jangan bersandar, ya. Jangan bersandar. Bersandar dengan dalih, masih bisa saya bikin dosa, masih terus-menerus bikin dosa. Jangan, ya. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian senantiasa berbikin dosa siang dan malam hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Sementara aku akan senantiasa mengampuni dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepada aku, niscaya aku akan ampuni kalian. Baik. Kemudian istighfar tidak terbatas kepada pelaku maksiat dan pelaku dosa. Ini tadi sudah kita sebutkan, ya. Istighfar itu tidak
terbatas kepada pelaku dosa dan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nabi. Ya, Allah perintahkan, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Ya, mintalah ampun kepada Allah untuk dosamu, wahai Muhammad, untuk dosanya orang beriman dan untuk dosanya wanita yang beriman. Ya. Jadi Nabi disuruh minta ampun kepada Allah. Toh ini kita malas minta ampun ya. Zikir pagi petang itu ada permintaan ampun 100 kali itu tiap pagi. Ya. Masih juga malas juga. Ya. Taib enggak bermanfaat ini ilmu ya. Ilmu kalau tidak ada hasil amalan enggak bermanfaat. Jadi hujah nanti itu, dituntut nanti hari kiamat itu. Kenapa enggak diamalkan? Taib. Cuma istighfar 100 kali paling berapa? Berapa menit itu? Berapa menit keadaan 100 kali itu? 1 menit. 2 menit saja. Buka HP setengah jam. Buka apa ini? Apa? Reels, Reels. Buka rel kereta. Buka rel, tidak ada berhenti. Istighfar, kenapa Beri? Buka YouTube. Short YouTube itu. Tidak ada berhenti. Istighfar tiap pagi 100 kali tidak ada. Allah musta'an. Di mana ilmu ini? Ya. Baik. Nah, meskipun antum sudah beriman, antum sudah melakukan amalan, ini dosa. Nabi SAW disuruh Allah minta ampun ini, ikhwan. Nabi ini, wastaghfir li dzambika, minta ampun dosamu wahai Muhammad. Ya Allah, ya. Baik. Dalam ayat yang lain, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dan memuji Rabbmu dan minta ampunlah kepada Rabbmu. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya dialah Rabb yang Maha penerima taubat, senantiasa menerima taubat. Baik. Dalam ayat yang lain, qala Yunus alaihissalam, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi ini. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini mental seperti ini ikhwan yang perlu kita tanamkan ini. Kita semua anak istri kita tanamkan mental ini apa? Mental mengakui kesalahan ini. Kadang kita sudah punya ilmu, dinasihati sama orang, kita pasang benteng kita. Ya. Pasang dalil yang lain lagi. Bantai itu. Padahal nasihat betul ini. Kita bikin dosa, bikin salah, diingatkan sama orang, kita pasang benteng. Tapi kan tidak, ada perselisihan demikian. Masya Allah. Siapa yang kasih gerah hatinya itu? Buat kasih nasihat antum. Iya kan? Nah ini mental seperti ini. Ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Baik. Dan anehnya itu kita semua ya, anak antum kita semua ini. Kadang kita menzalimi orang tapi tidak sadar menzalimi orang. Ya. Wal iazubillah. Baik. Qala Sulaiman alaihissalam, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang tidak pantas dimiliki siapapun setelahku. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau yang Maha memberi, ya, Engkau yang Maha memberi. Baik. Dalam hadis Nabi SAW, Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wallahi, demi Allah, Masya Allah. Ya. Baik, Nabi SAW bersumpah ya, wallahi demi Allah, inilah astaghfirullah. Sesungguhnya aku benar-benar minta ampun kepada Allah. Wa atubu ilaihi, aku benar-benar bertobat kepada Allah fil yaumi. Setiap harinya, aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Nabi SAW ini. Setiap harinya ini. Ya kita. Nah, berapa hari kita? Kapan kita minta ampun? Kapan kita bertobat, ikhwan? Ya. Baik, ini Nabi SAW ini 70 kali. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di antara sifat-sifat orang yang bertakwa bahwasanya jika mereka melakukan maksiat, mereka langsung segera minta ampun kepada Rabb-nya. Dia tidak terlena, ya. Allah katakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, ya. Dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang telah disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Siapa mereka? Orang-orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu yang mereka yang menginfakkan hartanya pada saat sempit dan pada saat lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaiz, yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan orang lain. Ini mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, siapa mereka ini? Muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka adalah orang-orang yang ketika mereka melakukan perbuatan keji atau mereka menzolimi diri mereka sendiri, mereka segera mengingat Allah.
fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa? Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Baik, walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus. Ini tadi. Mereka tidak terus melakukan dosa tersebut. Ya, orang yang ini pantas dia kalau bersandar dengan hadis yang tadi. Tapi kalau mereka apa? Habis melakukan dosa, yang penting kan ada hadis itu. Hadis yang sahih lagi. Imam An-Nawawi juga yang bawa itu, Arba'in. Hadis paling terakhir. Ya. Ketika kalian berdosa, Allah akan ampuni. Selama tidak berbuat syirik. Tidak apa-apalah, sesekali lah. Besok bertobat ulang. Ini enggak. Kata Ibnu Qayyim, ini orang kena bisikan syaitan. Ya. Orang seperti ini kena bisikan syaitan. Su'uzon kepada Allah. Ya. Taib. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak melanjutkan perbuatan dosa mereka. Wahum ya'lamun, sedang mereka mengetahuinya. Taib. Kemudian, sebutkan dalam faedah juga bahwasanya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi SAW sebuah doa, maka Nabi wasiatkan kepada beliau untuk istighfar. Lihat, Nabi wasiatkan kepada beliau untuk istighfar. Kata Abu Bakar Siddiq, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Ya Rasulullah, ajarkan saya sebuah doa yang aku bisa berdoa dengan doa tersebut pada sholatku. Kata Nabi SAW, Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zulamtu nafsi zulman katsira. Abu Bakar ini, ikhwan, Abu Bakar. Itu lihat, Abu Bakar ini ya. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri dengan kezoliman yang banyak. Abu Bakar loh. Ya. Kita, bagaimana kita ini? Ya, Abu Bakar ini. Wala yaghfirudz dzunuba illa ant. Ya. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampunilah dosa-dosaku dengan ampunan dari sisimu ya Allah. Warhamni, sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, ini doa yang diajarkan kepada Abu Bakar, dan kita disunnahkan membaca doa ini ya. Baik. Al-istighfar sababun min asbabi kasratil amwal wal aulad. Ini juga bahwasanya istighfar, minta ampun kepada Allah, sebab seseorang diberikan banyak harta dan banyak anak. Ya, sebagaimana apa? Disebutkan dalam ayat, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Maka aku berkata, minta ampunlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha penerima ampun, ya, Maha mengampuni. Ya. Yursilis samaa alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan dari langit hujan bagi kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan tambah harta kalian, lapangkan harta kalian, dan juga ditambah anak kalian. Dan niscaya Allah akan menjadikan kalian taman-taman atau surga, dan juga dijadikan kalian dijadikan untuk kalian sungai-sungai. Ya. Hasan Al-Basri ketika ada orang yang misalnya sudah puluhan tahun menikah, bertanya kepada beliau apa doa, apa amalan. Jadi suruh istighfar, perbanyak istighfar. Ya, orang yang mau punya momongan atau mau diberikan keluasan rezeki, istighfar. Ya. Masa sulit istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Taib. Kemudian istighfar sebab diantara sebab-sebab mendatangkan kekuatan. Ya. Orang yang lemah itu dianjurkan untuk istighfar supaya diberikan kekuatan. Allah berfirman kepada Nabi Hud alaihissalam tentang Hud alaihissalam, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Supaya kenapa? Yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya Allah akan turunkan bagi kalian itu air hujan. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan tambahkan kekuatan kalian dari kekuatan kalian yang sebelumnya. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kalian berpaling ya, dalam keadaan dalam keadaan mujrimin ya, melakukan keburukan kepada Allah. Baik. Kemudian istighfar yuzilu ma alaqa bil qalbi min sawadiz dzunub wal ma'asi. Baik, istighfar ini akan menghilangkan ya, bintik yang ada dalam hati ya. Kotoran yang ada dalam hati dari sebab karena sebab hitamnya dosa dan maksiat ya. Baik. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan innal mu'mina, ini sesungguhnya orang beriman, idza aznaba, jika dia
berbuat dosa, kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi. Maka akan diletakkan, akan titik yang hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a, apabila dia bertobat dan menghilangkan dosanya, wastaghfara, dan dia istighfar, suqila qalbuhu, maka akan dikilapkan lagi hatinya. Ya, dimengkilapkan lagi hatinya. Fa in zadat, ya. Kalau dia tambah dosanya, bertambah juga titiknya. Ya. Fadzalikar ron, itulah ron, ya, yang disebutkan dalam ayat allazi zakarallahu fi kitabihi kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, itulah ron, ya, titik hitam, ya, di dalam apa? Di dalam hati mereka dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Ya, disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, titik hitam ini, ya, kalau sudah semakin banyak, ya, titik hitam ini akan mengantarkan seseorang pada perbuatan kekufuran. Ya. Sebagaimana dosa-dosa itu sebagaimana perumpamaan Ibnu Qayyim, ya, sebagaimana ciuman itu, mohon maaf ikhwan, sebagaimana ciuman itu adalah pengantar jima, maka begitu pula titik-titik hitam dosa ini itu pengantar kepada kekufuran, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, jadi jangan merasa aman, ya. Melakukan dosa, saya baru satu dosa berarti baru satu titik misalnya. Tidak ada yang seperti itu. Ya, orang beriman tidak begitu pola pikirnya, ikhwan. Ya. Baik. Seperti ini, ya. Kemudian lihat bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa anil A'azzi al-Muzani radhiyallahu anhu, dari sahabat A'azzi al-Muzani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya hatiku ini disibukkan. Dikomentari di sini, ada komentarnya situ. Sibuk apa ini hatinya Nabi SAW? Sibuk dengan perkara umat, sibuk dengan urusan, ya, terkait umat lah. Ya. Tapi Nabi mengatakan innahu la yughan. Sesungguhnya apa? Dia apa? Hatinya ini apa? La yughan al qalbi. Hatinya terlalu tersibukkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Ya, mi'ata marrah. Dan sesungguhnya aku sebagai bentuk, ya, kelalaian yang tadi. Jadi kelalaian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Lalai karena apa? Di sini disebutkan, ya. Lalai karena sibuk dengan apa? Min umuril ummah wal millah. Sibuk dengan perkaranya umat, perkara agama, sibuk dengan maslahat umat, ya. Nabi menganggap ada zalika dzanban. Nabi menganggap itu kelalaian dari Allah, menganggap itu dosa. Makanya Nabi apa? Minta ampun kepada Allah setiap hari 100 kali. Baik, 100 kali. Nah, kita bagaimana kita? Sibuk dengan apa? Sudah sibuk dengan dunia, sibuk dengan pikir dunia, kemudian tidak mau juga. Ya. Tidak mau juga apa? Minta ampun kepada Allah. Ya. Cuma 100 kali, cuma 2 menit. Ya. Baik. Faman lazimal istighfar. Ini antum garis bawah ini. Faman lazamal istighfara tahura qalbuhu minadz dzunubi wal ma'asi. Ini sudah konsekuensinya. Siapa yang melazimi istighfar, maka hatinya akan suci dari dosa dan maksiat. Baik. Kemudian tinggal sedikit, ya. Disebutkan bahwasanya di antara waktu yang Allah menerima ampunan seorang hamba, ya, permohonan ampun seorang hamba, yaitu sepertiga malam terakhir. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala turun, ya, tabaraka wa taala turun di setiap malam ke langit dunia, ya, ketika tersisa tinggal sepertiga malam terakhir. Ya. Apa yang Allah katakan ketika turun? Ini turun, ya, secara hakiki, ya, turun. Ya. Mau bagaimana ininya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, bagaimana kaifiatnya kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Yang jelas turun ke langit dunia. Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku di waktu tersebut, maka aku akan ijabah doanya. Man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta kepadaku di waktu tersebut, aku akan berikan kepadanya. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni, dan selesai. Baik, ini seperti malam terakhir. Baik. Faedah yang ketiga yaitu al-hasu 'alal taubati qabla al-mamat. Motivasi untuk bertobat sebelum wafat. Ya. Motivasi untuk bertobat sebelum wafat. Taubat wajib atas setiap hamba. Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian seluruhnya wahai orang-orang yang beriman. Ya. Niscaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung.
Ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Ya. Baik. Kemudian disebutkan juga bahwasanya Allah cinta dengan orang-orang yang bertaubat. Ya. Dalam ayat, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat dan cinta kepada orang-orang yang mensucikan diri. Baik mensucikan diri dari najis ataupun mensucikan diri dari najis-najis yang ada dalam hatinya. Ya, Allah cinta kepada mereka. Baik. Kemudian di antara tanda keimanan dan takwa bahwasanya seorang hamba ya, jika dia melakukan kemaksiatan maka dia segera bertobat kepada Allah. Itu sudah kita sebutkan ayatnya sebelumnya. Itu di antara tandanya. Ya. Misalnya kalau dia tanda ketakwaannya bahwasanya ketika dia melakukan dosa maksiat dia segera kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, nah ini sudah kita sebutkan faedah-faedahnya ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan taubat seorang hamba dengan kegembiraan yang sangat besar, sangat ya. Baik, dengan kegembiraan yang sangat besar. Baik. Nah, ini penempatan yang saya bilang tadi itu zon itu. Ini penempatan yang tepat untuk husnuzon kepada Allah ketika orang jatuh dalam dosa. Ya. Allah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, dia menukil dari Allah Azza wa Jalla, ya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, ya, ana inda dzanni abdi bi. Baik. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu haitsu yazkuruni, dan aku bersama hambaku ketika mereka mengingatku. Baik. Wallahi, demi Allah, kata Nabi SAW, lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil falati. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu lebih gembira, lebih senang dengan taubat seorang hamba daripada salah seorang di antara kalian yang telah hilang hewan tunggangannya kemudian dia menemukan hewan tunggangan tersebut. Ya, hewan tunggangan dan barang, ya, barang bekalnya hilang, ya. Hilang di falat, hilang di padang pasir, ya. Baik, Allah lebih gembira dengan kondisi seorang hamba, ya. Baik. Disebutkan di antara bentuk luasnya rahmat Allah bahwasanya luasnya rahmat Allah annahu lam yaj'al waqtan muhaddadan liqabuli taubati min ibadihi. Ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan waktu tertentu, waktu yang terbatas, ya. Waktu yang terbatas untuk menerima taubatnya hambanya. Baik. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahari. Sesungguhnya Allah azza wa jalla senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya pelaku maksiat di siang hari. Ya. Baik, wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili. Dan Allah senantiasa membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Baik. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, hingga apa? Terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Maksudnya hingga hari kiamat. Ya. Terus-menerus berlangsung ini. Ya. Antum berdosa di siang hari, bertobat, ya. Misalnya dia berdosa siang hari, misalnya sudah sore misalnya, ya Allah akan buka apa? Di malam hari ampunannya. Tapi jangan tunggu nanti malam juga. Segera, kalau ketika bertobat ya langsung segera. Saya antum bikin dosa di siang hari misalnya. Contoh ya. Bikin dosa siang hari, masih jam 12. Antum bikin dosa. Kemudian apa? Oh iya, di hadis itu kan nanti malam hari Allah buka, ya. Kalau begitu saya mau lanjut saja ini sampai sebelum azan maghrib. Dosa ini. Bukan begitu memahaminya, ikhwan. Paham ini, ya? Bikin dosa, segera bertobat. Dan jangan apa? Jangan terus-menerus dilakukan. Dan jangan bersandar. Oh yang penting kan ada dosa ampunan begini. Nah, sudah kita sebutkan tadi, ya. Nah, orang yang terus-menerus di atas dosanya dengan bersandar dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, dalil-dalil rahmah, dalil-dalil apa ini? Harapan, ya. Itu hakikatnya mendapat bisikan syaitan. Syaitan masih suka. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, Kenapa orang yang sudah punya dosa menjadi kesehariannya dosa itu dia lakukan?
Kenapa sulit dia tinggalkan? Ya. Kenapa? Karena ya dosa itu kan sudah mengakar itu. Ya. Dia lakukan terus-menerus, dia sudah mengakar. Efek dari mengakarnya dosa ini, ya, ditancapkan perasaan galau di dalam hatinya untuk meninggalkan dosa tersebut. Ya. Sudah terus-menerus ini. Ya, di pekerjaan misalnya apa? Dosa apa misalnya? Misalnya dosa apa, Ferry? Misalnya dosa pemabuk misalnya, pemabuk. Misalnya pemabuk. Dia susah meninggalkan dosanya tersebut. Karena sudah ditancapkan kegalauan untuk meninggalkan dosa tersebut. Di sisi lain, ditancapkan kegalauan tersebut, di sisi lain dicabut kenikmatannya merasakan dosa tersebut. Makanya disebutkan para ulama, di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, disebutkan orang yang enggan meninggalkan dosanya, ya, itu di antara efek dari dosa itu sendiri, bahkan dia tidak merasakan sedikit pun kelezatan ketika mengerjakan dosa tersebut. Ya. Biasanya kan orang melakukan dosa, dia masih rasa dia lezat, toh. Orang ini sudah dia tidak rasa lezat, tapi galau dia tinggalkan dosa tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara efek dosa itu tadi, itu terus-menerus dia kerjakan. Dia sudah tidak rasa kelezatannya itu dosa itu. Bayangkan ya. Sudah dicabut oleh Allah kelezatannya, kemudian apa? Kemudian ditancapkan kegalauan dia sehingga dia berat untuk meninggalkannya. Ya. Jadi berat, ikhwan. Makanya tadi sudah kita tanbih dari awal, jangan sampai kita bersandar dengan itu. Sehingga menghalalkan kita dosa, melakukan dosa terus-menerus misalnya. Wal iyazbillah. Ya. Baik. Antum lihat. Kita tidak usah jauh-jauh ya. Kita lihat yang di sekitar kita saja. Contoh lihat pelaku riba. Ya. Dalam tanda kutip, para PNS misalnya. Yang dia punya SK, dia kasih supaya pintar gitu, dia kasih sekolah. Ya, supaya pintar. Baik. Contoh lihat. Dia kan bergelut dengan riba itu. Iya kan? Masih utang misalnya. Dia kan bergelut dengan riba. Tanya sama dia, apakah dia masih rasakan nikmatnya itu berutang itu? Nikmatnya itu sudah dicabut. Dicabut sama Allah itu. Terus menerus. Habis itu apa? Pas mau melunasi, oh masih bisa ini Pak. Bapak punya pangkat ini kayaknya masih bisa 500 juta ini. Karena ini ya seperti ini kondisinya orang-orangnya. Kalau mereka mau lepas dari itu dibujuk lagi, masih bisa ini. Lipat lagi. Dilipat lagi itu dia tidak merasakan kelezatannya, ikhwan. Tidak ada, dicabut oleh Allah kelezatannya. Ya. Makanya dia berat meninggalkan itu. Baik. Kalau meninggalkan galau dia. Nanti bagaimana kalau begini? Nanti bagaimana kalau begini? Itu sudah itu efek dari dosanya itu dibikin galau dia itu meninggalkan dosa tersebut. Wal iyazbillah. Ya. Baik, seperti itu. Ini juga tanbih juga untuk misalnya PNS-PNS yang sudah lama, yang tidak dia berutang misalnya. Kalau ada PNS-PNS baru, langsung dikasih ingat masalah itu. Kita yang sudah ngaji nih, ya, ingatkan masalah itu. Kalau masih bisa nabung, mau beli iPhone, mau beli apa misalnya, nabung dulu. Jangan langsung cepat-cepat mau utang. Ya. Ada dijadikan proyek kan itu. Iya Pak Fer ya. Jadikan proyek. Oh, kantor ini nih ada PNS 50 orang. Oh, jadikan proyek, diutus dari perbankan. Utus ke sana. Oh, Bapak bisa ambil ini Nmax, ambil ini, ambil mobil ini, bisa ini, bisa. Makanya tidak heran kita ada orang baru 2 bulan jadi PNS sudah bawa setir bulat. Ya. Antum tahu setir bulat? Ya. Bawa mobil, padahal baru 2 bulan. Coba antum jumlahkan dia punya gaji itu. Tidak cukup beli mobil. Jangan mobil, DP-nya saya tidak cukup. Apa itu? Sudah antum tahu lah, ya, 4 huruf ya. Baik, itu seperti itu. Ya. Jadi janganlah ya. Di tanbih itu. Misalnya Pak Fer ya, ada orang baru tak angkat atau langsung tanbih memang. Tanbih itu, hati-hati. Susah mau lepas ente. Dosa jalan terus, bilang begitu. Dosa jalan terus itu. Ya. Taib wal iyazbillah. Taib. Kemudian al-mu'minu yakhafu rabbahu khaufan 'aziman wa yara dzunubahu wa in qallat kal jabali. Ah ini, orang yang beriman senantiasa takut kepada Rabb-nya dengan rasa takut yang besar dan dia melihat dosa-dosanya itu seperti apa? Seperti gunung meskipun dosanya sedikit. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a 'alaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang beriman, dia melihat dosa-dosanya itu seakan-akan dia duduk di bawah sebuah gunung dan dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Ini orang yang beriman melihat dosanya.
Wa innal fajira, beda dengan orang yang fajir, orang yang melakukan kemaksiatan, yang suka kemaksiatan. Ya razunubahu kadzubabin marra ala anfihi, ya. Dia melihat dosa-dosanya itu seperti seekor lalat yang hanya melintas saja di hadapan hidungnya, ya. Oh, cuma lalat saja. Sehingga di hidungnya cuma dia kipas begini. Itu dosanya dianggap begitu. Ini orang-orang fajir, ya. Kemudian di sini disebutkan syarat taubat, ya, sebagai penutup dari majelis ini. Syarat taubat, para ulama mengatakan taubat itu wajib atas seluruh dosa, ya. Fa in kanatil maksiyatu bainal abdi, ini. Jika maksiat itu terjadi di antara para hamba, wa bainallahi ta'ala la tata'allaq bihaqqi adamain, ya. Falaha salah satu syurut. Maka dia memiliki 3 syarat, ya. Baik. Ahaduha an yaqla' anil maksiyati. Ini di antara syarat taubat, ya. Dia berusaha berhenti dari maksiat tersebut. Wala yastamiru ala fi'liha. Dia tidak terus-menerus melakukannya, dosa tersebut. Ini di antara syarat. Yang kedua, an yandama ala fi'liha. Dia menyesal akan apa? Dosa tersebut. Bukan dijadikan bangga-banggaan, bukan. Dia menyesal, ikhwan, atas dosa tersebut, ya. Wastalis an ya'zima alla ya'uda ilal maksiyati abadan. Dia berazam untuk tidak kembali kepada dosa tersebut selama-lamanya. Baik, fa in fuqida ahadu hadhihi syurut as-salasati, ya, lam tasihha taubatuhu. Apabila tidak ada salah satu dari 3 syarat ini, maka tidak sah taubatnya. Harus terpenuhi 3-tiganya. Nah, apabila maksiatnya itu berkaitan dengan hak anak Adam, maka syaratnya itu bertambah jadi 4, ya. Baik, 3 syarat yang pertama, kemudian tambah yang keempat. Apa yang keempat? Wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Dia tunaikan hak dari orang yang dia berbuat dosa kepadanya tadi. Ya, ini kalau berkaitan dengan dosanya anak Adam. Dosa kepada anak Adam. Dosa ke sesama muslim atau sesama orang lain. Fa in kanat malan, apabila dosanya itu berupa harta, menipu orang atau yang lainnya, raddahu ilaihi, maka dia harus kembalikan. Dia mencuri orang punya misalnya, harus dikembalikan. Wa in kanat hadda qadzaf, apabila dosanya itu berupa fitnah, tuduhan, ya, makkanahu minhu, maka dia apa? Dia berusaha luruskan. Ya, dia berusaha luruskan nama baik orang tersebut. Dia perbaiki nama baik orang tersebut. Au talaba afwihi, atau talabu afwihi, atau dia apa? Meminta maaf dari orang tersebut, ya. Wa in kanat ghibatan, apabila dosa itu tadi berupa ghibah, istahallaha minhu, maka apa? Dia meminta dihalalkan dari dosa-dosa tersebut, ya. Namun disebutkan tambih kepada ulama, misalnya ghibah, mengenai ghibah tersendiri, kalau misalnya dia melihat, kalau misalnya dalam ghibah tersebut ketika dia sampaikan sama orang ini akan semakin besar kemudaratannya, maka jangan dia sampaikan, ya. Dia apa? Dia berusaha luruskan, dia perbaiki namanya di setiap majelis-majelis yang dia gibahi tadi itu, ya. Dia luruskan namanya, kemudian dia senantiasa mendoakan orang ini sampai dia merasa sudah cukup, ya, membalas perbuatan gibahnya tersebut, ya. Tapi kalau misalnya dia rasa ketika dia sampaikan kepada orang itu dia bisa minta dihalalkan, tidak timbul mudarat misalnya, maka harus dia minta ke orang tersebut, dia minta maaf, ya. Saya sudah gibah antum, saya sudah begini dan demikian, saya akan perbaiki semuanya, saya akan demikian, saya akan perbaiki nama antum di sini, demikian. Itu seperti itu mengenai apa? Mengenai gibah. Wallahu a'lam bishawab. Tammal kitabu, ya, selesai kitab ini. Walhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah sempurnalah berbagai macam amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebelum saya tutup, siapa yang tidak pernah absen dari awal sampai akhir? Yang tidak pernah absen, miss satu hadis pun, satu pertemuan pun dari hadis ini. Ummahat mungkin ada, atau ikhwan, akhwat ada? Tidak ada? Tidak ada? Taib ala kulli hal, ya, tidak ada, ya, padahal mau dikasih hadiah juga, ya. Insya Allah mau dapat hadiah juga itu, ya. Taib ala kulli hal tidak ada, ya, tapi insya Allah nanti ingatkan anak itu, insya Allah. Taib. Ikhwan fillah azakumullah, ana mohon maaf kalau misalnya selama dalam pembahasan kitab ini ada yang kurang atau ada yang penjelasan yang terlalu cepat, kurang jelas, atau mungkin terjemahan yang keliru. Tidak lain itu karena keterbatasan ana, ya.
dan ana mohon antum halalkan, atau mungkin ada kata-kata ana yang kurang berkenan di hati antum, ana mohon dihalalkan ya. Dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala telah membuat kita menghatamkan ya kitab ini. Insyaallah kita berikutnya nanti akan dikabarkan ya. Wallahu a'lam bissawab. Ana mohon maaf. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada pertanyaan? Baik, semua. Ada pertanyaan dari akhwat atau ummahat mungkin? Dikasih ini saja.